Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Nah, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam, yaitu bahaya alam. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, biodata diri Bapak. Nama Ardiansa Jus'an, instansi dari UPT SD Negeri 053 Laratiga, Kabupaten Utara. Adapun pokok pembahasan pelajaran kita pada hari ini, pertama kita akan membahas pengertian dari bahaya alam. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi berbagai jenis bahaya alam. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Menurut kalian, kejadian alam apa yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan tersebut? Nah, seperti yang kita lihat, bangunan tersebut mengalami kerusakan atau roboh. Itu merupakan dampak dari bencana alam. Nah, sebagaimana dalam pelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang berbagai jenis bahaya alam. Yuk, simak baik-baik video berikut. Nah, kita perlu mengetahui apa itu bahaya alam. Bahaya alam itu merupakan ancaman peristiwa alam yang dapat berdampak negatif terhadap manusia. Sedangkan bencana alam itu berlangsung saat terjadi bahaya alam dan dampaknya sangat merugikan dan mencelakai masyarakat. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis dari bahaya alam ya. Yang pertama ialah siklon tropis. Nah, siklon tropis ini merupakan sistem awan dan badai petir yang cepat berputar dan terkumpul. Biasanya ia menyebabkan angin kencang, hujan deras, gelombang tinggi, dan badai yang merusak. Yang kedua ialah gempa bumi. Nah, gempa bumi merupakan pelepasan energi secara tiba-tiba di sepanjang patahan kerak bumi. Nah, ancamannya sangat tinggi karena intervalnya tidak menentu dan sulit diprediksi. Nah, yang ketiga ialah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi ini terjadi ketika material cair perut bumi dimuntahkan ke permukaan. Nah, dampaknya biasanya itu berguguran material panas, keluarnya gas beracun, dan aliran lava yang dapat membuat letusan gunung berapi itu sangat berbahaya. Nah, tahukah kalian bahwa gempa bumi dan letusan gunung berapi umumnya terjadi sekitar lempeng tektonik? Misalnya saja cincin api Pasifik ya, merupakan sabuk berbentuk tapal kuda di Samudra Pasifik, tempat gunung berapi aktif dan gempa bumi sering terjadi. Jenis bencana alam selanjutnya ialah banjir atau banjir bandang. Nah, banjir atau banjir bandang ini merupakan dampak umum dari hujan deras, terutama jika terjadi setelah periode kering yang lama. Nah, biasanya bendungannya setelah terjadi banjir ialah bendungan di sekitar jebol. Nah, biasanya itu disebabkan karena banjir dan dampaknya juga sangat parah terhadap masyarakat sekitar. Misalnya saja lahan pertanian menjadi rusak, bangunan-bangunan di sekitar pun juga
rusak dan ikut. Selanjutnya ialah kebakaran hutan maupun lahan. Nah, kebakaran hutan maupun lahan ini merupakan kebakaran tak terkendali di hutan, padang rumput, atau semak belukar. Nah, kebakaran ini biasanya terjadi di tengah atau setelah kemarau panjang. Kebakaran ini dapat diakibatkan oleh petir ataupun aktivitas manusia. Jadi bukan saja karena bahaya dari alam ya, tapi juga karena aktivitas manusia yang biasanya menebang pohon secara liar untuk memperluas area hutan. Selanjutnya, kerentanan bahaya dan bencana alam. Nah, beberapa wilayah lebih rentan bahaya atau bencana alam dibanding wilayah lain. Biasanya disebabkan karena beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah kedekatan jarak dengan peristiwa bahaya. Yang kedua, kepadatan penduduk yang tinggi di suatu area. Yang ketiga, kurangnya pendidikan dan kesadaran publik. Yang keempat, minimnya atau tidak adanya sistem peringatan. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tahap kesimpulan ya. Yuk sama-sama kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita telah mempelajari bahaya alam. Mana bahaya alam itu merupakan ancaman peristiwa alam yang dapat berdampak negatif terhadap manusia. Dan kita juga mempelajari beberapa jenis bahaya alam, antara lain adalah siklon tropis, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, serta kebakaran hutan maupun lahan. Nah, coba kalian jawab di rumah ya. Pertanyaan berikut. Pertama, apakah daerahmu mengalami bahaya alam? Identifikasi pada bulan apa daerahmu paling berisiko dilanda bahaya. Yang ketiga, kerusakan apa yang ditimbulkan saat bahaya dalam melanda daerahmu. Nah, kita sudah berada pada ujung materi kita pada hari ini. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.